tepatnya di Dapil 1. Dapil 1 Dapil 1 Cirebon. Kabupaten Cirebon. Iya. Pak Dodi semangat menggelorakan Dapil 1 Pak Dodi. Siap Semangat. mengelorakan. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Dodi. Oke, Pak Dodi Santoso, terima kasih ya Pak ya sudah menerima kami di kediaman Bapak dan sudah juga kita bisa bersilaturahmi ya bersama dengan warga sekitar di sekitar daerah Kenanga ini ya. Iya. Pak Dodi kalau kita bicara Dapil 1 itu daerahnya mana aja ya Pak Dodi ya? Ya baik, terima kasih Pak sebelumnya. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kediaman kami. Jadi kalau tadi ditanya Dapil 1 di mana saja, ya Dapil 1 ini termasuk dapil yang berat gitu ya. Berat, Kalau oke. kalau grup sepak bola itu seperti grupnya neraka, Bu. Grupnya neraka, oke. Neraka itu. Jadi persaingan sangat ketat, Mbak, Betul. dan wilayah cakupannya juga luas. Luas ya. Dan kursi yang diperebutkan juga cukup besar. Oke. Jadi ada 8 kursi sebagai informasi Mbak. Ya, dapil 1 itu memperebutkan 8 kursi. Wilayahnya itu pertama Kecamatan Sumber, kedua Kecamatan Duku Puntang, Betul. Kecamatan Bumbon, Kecamatan Pleret, dan Kecamatan Weru. Oke, ada 5 kecamatan. Ada 5 kecamatan. Jadi kurang lebih kalau satu kecamatan itu minimal itu ada 10 desa. 10 desa. 10 desa kelurahan atau desa. Jadi ada sekitar 50 50 desa ya. kelurahan kurang lebih gitu ya. Oke. Untuk di dapil 1 ini gitu. Oke, Pak Dodi, tadi Pak Dodi bicara berat. Oh, ini kalau di sepak bola namanya Grup neraka grup ini. neraka ya. Tapi kok Pak Dodi memilih ini gitu loh. Nah, ini apa sih yang membuat alasan Pak Dodi memilih Dapil 1 walaupun tadi di awal sudah ada tameng ya. Ini berat sekali. Apa yang membuat Pak Dodi ini yakin banget bahwa walaupun berat tapi saya bisa gitu menggelorakan Dapil 1 nih Pak Dodi. Iya, jadi pertama Mbak memang itu harus didasarkan oleh optimisme yang tinggi ya. Betul. Itu kalau kita optimis Yakin insya dulu ya Allah, Pak ya. yakin dulu gitu Yakin kan. dulu ya. Dan ikhtiar tentunya gitu dan Betul. dukungan dari masyarakat sekalian. Yang kedua, memang kalau dalam teori politik Mbak, nah ini kebetulan saya juga Oke, kita ngobrolin politik nih ya. Berat ini kayaknya saya nih. kebetulan saya juga sekolah di Magister Ilmu Politik. Jadi kalau teorinya itu semakin banyak konstituen begitu ya, semakin banyak daerah yang diperebutkan itu kemungkinan terpilihnya memang besar dibanding kita mungkin dapil-dapil yang kecenderungan pemilihnya sedikit gitu. Jadi Oke. memang itu sebuah optimisme, kedua sebuah challenge gitu ya, tantangan. Jadi semua bayangkan ya Mbak. Jadi di dapil 1 ini semua ketua-ketua partai, ketua DPC itu ngumpulnya di dapil 1. Ngumpulnya di sini, Nah, artinya jadi memang basisnya mereka sudah banyak sebetulnya sudah ya. banyak gitu. Oke. Dan memang tadi memang bisa disebut dapil neraka karena memang pertama ketua partai di sini dan Sumber kan ibu kota kabupaten. gitu Betul, kan. betul. Jadi memang Jantung kotanya itu. Kabupaten Cirebon ya. Dan kedua memang ya itu tadi dengan potensi penduduk yang besar gitu ya. Betul. Jadi kita berharap selain kita mempunyai kursi yang cukup dan kita juga Gelora secara umum bisa mewarnai lah walaupun kita partai baru gitu, tapi kita punya optimisme. Yang kedua kita juga punya semangat. Kedua kita mau challenge nih gitu kan seberapa besar soliditas gitu ya dari Oke. partai Gelora sendiri, dari kesulitan kader Gelora sendiri untuk bisa berjuang gitu di dapil Betul. ini. Oke, luar biasa ya. Tadi pertama keyakinan yang besar itu yang membuat Pak Dodi yakin bahwa Ya, insya ini Allah. insya Allah bisa gitu ya. Karena ada seorang bijak menyampaikan bahwasanya 50% itu adalah keyakinan dulu. Sisanya adalah usaha dan doa. Begitu ya Pak Dodi ya? Betul Kalau sudah yakin, hakul yakin, itu kita sudah mengantongi 50% keberhasilan Pak Dodi. Mudah-mudahan semangat terus ya Pak Dodi ya. Ya, artinya kan begini, kita kan pertama optimisme, keyakinan, kedua juga kita juga berhitung Mbak. Jadi punya hitung-hitungan, punya kalkulasi gitu. Dengan potensi yang tadi ya, ada penduduk yang sangat besar, bayangkan kalau satu desa itu atau satu kelurahan itu wajib pilihnya 5.000, itu fluktuatif ya, minimal 5.000. Bayangkan satu desa dikali 50 itu berapa. Sedangkan kalau kita bisa konsolidasi di satu atau dua desa saja, kalau kita bisa konsolidasi penuh, itu bisa dapat satu kursi gitu. Bayangkan itu Betul, kita betul. belum bicara dari 40 desa yang lain gitu. Yang kedua memang kekuatan kami adalah di Gelora adalah ya silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Untuk Betul. itu juga kita kehadiran Pak Ustadz gitu kan, yang insya Allah secara moral gitu ya, secara doa juga kita meminta dari tokoh-tokoh masyarakat
tokoh agama, ulama dan segala macam untuk bisa ayo kita bareng-bareng untuk bisa memajukan Partai Gelora di Dapil 1 ini. Oke, walaupun berat, walaupun sudah ada hitung-hitungannya, Pak Dodi merasa yakin sekali bahwa di Dapil 1 ini bisa menggelorakan Dapil 1 ya Pak Dodi ya? Insya Allah, yakin. Insya Allah ya. Semangat tepuk tangannya untuk Pak Dodi Santoso. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul. Pemirsa, kembali lagi pada program Gelora Cinta Rasul. Masih di kediaman Pak Dodi Santoso. Pemirsa tadi melihat dan mendengarkan langsung begitu antusias dan keyakinan Pak Dodi untuk bisa menggelorakan Dapil 1. Ini luar biasa ya. Terlihat ya pemirsa ya, dari kotak aisnya, matanya penuh dengan semangat ya Pak Dodi ya. Insya Allah semangat. Karena tadi ya, kalau tadi Pak Dodi bicara mapping daerah, ini berat sebetulnya Dapil 1 ini ya. Banyak ketua partai politiknya, banyak juga mungkin top politik ada di Dapil 1 semua ya. Tapi yakin tadi ya, keyakinan yang membuat Pak Dodi begitu merasa bahwa insya Allah lah ada doa di sini, ada doa Ustadz juga ya Ustadz ya, ada dukungan dari masyarakat juga sehingga bisa menggelorakan Dapil 1. Pak Dodi apa sih harapan Pak Dodi untuk ketika nanti Pak Dodi terpilih ya di Dapil 1 ini Pak Dodi? Ya, kita tidak sedang mendahului takdir, tapi kita insya Allah sedang merangkai takdir Mbak gitu. Oke, Jadi siap. mudah-mudahan kalau memang ditakdirkan gitu ya, ada jodoh kan, ketika jodoh itu kan pertemuan antara takdir dan usaha gitu. Iya, harus sejalan ya Iya, antara usaha dengan doa itu, betul. Benar. Oke. Jadi kalau nanti kami bisa punya kursi gitu ya di parlemen, di Betul. DPRD Kabupaten gitu ya, khususnya Dapil 1 memang kalau ketika saya kumpul sosialisasi gitu segala macam di masyarakat, memang kalau kami memang hal-hal yang sifatnya basic need Mbak, kebutuhan mendasar gitu. Artinya sebenarnya kita nggak usah muluk-muluk akan ini segala macam janji, karena memang masyarakat sudah cerdas gitu ya, Ya, sudah tahu betul gitu. Jadi sebenarnya kita sentuh saja yang sifatnya yang hal-hal yang basic need gitu ya, kebutuhan dasar. Misalnya apa? Saya berapa kali bilang gitu kan di sini ketika ya kumpul dan segala macam, misalnya urusan-urusan hal yang sifatnya dasar kayak masalah sampah misalnya. Ini problem juga di lingkungan kami gitu ya. Betul. Di Kenanga, di Blok Tengah ini saya bilang kalau ini ya kita akan coba bangun gitu kan tempat pembuangan sampah misalnya. Nah ini kan juga jadi concern harusnya sebenarnya stakeholder ya, cuma kan memang sudah berapa kali kita ingatkan sebenarnya ketika ada pertemuan stakeholder gitu ya. Betul. Ada SKPD segala macam gitu ya. Pokoknya yang berkaitan. Cuma kita sudah aspirasi sampah itu kan jadi masalah sepele tapi akan berefek pada yang lain. Misalnya contoh kita kebiasaan untuk membuang sampah yang benar gitu, atau kan akan berefek pada misalnya PHBS-nya. Ya, kan gitu betul. Perilaku hidup bersih dan sehat. Betul. Nah itu kan itu sebenarnya ya tanggung jawab pemangku kebijakan kan gitu. Iya, betul. Ya, siapa ya eksekutifnya? Kalau pada tataran ini berarti tataran kelurahan atau desa. Nah, gitu. Jadi kalau kami misalnya diberi amanah, kita mulai hal yang sifatnya sederhana dan basic saja. Ketika sederhana basic itu terata, insya Allah lah. Jadi masyarakat juga pasti akan tahu, akan paham. Oh misalnya manfaat ini terasa gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk atau yang lain. Yang selanjutnya adalah kalau kita lihat, kita runut Mbak, misalnya tugas anggota dewan kan sepertiga ya, tupoksinya itu kan. Jadi pertama fungsi penganggaran budgeting. Betul. Ya kita harus mengawal betul gitu kan, anggaran budgeting itu yang kemudian pro sama masyarakat. Yang kedua adalah fungsi legislasi, ya, membuat undang-undang. Kalau dalam tataran daerah berarti membuat perda. Ya kita juga ingin perda-perda atau aturan tadi yang kemudian pro rakyat. Itu apa sih ya misalnya tadi tentang pengelolaan, PHB segala macam. Yang ketiga adalah pengawasan. Nah ini kan sebenarnya yang sifatnya harus melekat gitu ya pada diri seorang legislator atau anggota legislatif. Jadi kenapa kemudian misalnya contoh sekarang kan musim hujan nih Mbak. Ya, musim betul. hujan itu kan banyak jalan yang berlubang. Kan. Betul. Kemarin kan sebelum musim hujan tuh banyak di sini terutama di Kenanga kan pengaspalan Mbak. Iya, iya. Tapi kenapa kemudian baru hujan seminggu 2 minggu sudah lubang banyak. Oke. Berarti kan kualitasnya kan ya kita tidak sehujan tapi kita ingin ke depannya lebih baik gitu kan. Bagi Oke. kemudian fungsi pengawasnya itu harus melekat. Anggota dewan itu harus hadir ketika misalnya ada pengerjaan-pengerjaan, Betul, betul. ada misalnya proyek-proyek apa, kan Oke. harus hadir.
sama tidak misalnya aspal ini spesifikasinya dengan Oke. yang kemudian diparipurnakan. Betul. Itu kan sifatnya simpel ya, sepele bukan sepele, berarti hal yang sifatnya sederhana. Iya. Nah ini kan yang harusnya dijalankan oleh orang anggota dewan gitu kan. Dia mengawasi yang benar tidak. Jangan sampai kemudian ketika rapat hanya datang, tidur, pulang segala macam. Terima Oke. amplop segala macam. Ketika pengawasan nggak pernah hadir. Nggak pernah hadir ya. Jadi saya pikir ya kalau kami dikasih amanah khususnya Gelora gitu ya, tapi satu, kita akan jalankan fungsi-fungsi legislasi yang baik dan benar. Contohnya saya pernah nih salah, kenapa kemudian saya juga landasannya mau sih atau ditugaskan partai untuk bisa mencaleg di sini. Saya punya pengalaman ketika dulu masih musim IKTP Mbak. Dulu masih 2016 itu saya ketika masih aktif bekerja gitu ya. Saya mau ngurus IKTP Mbak. Tapi sulitnya minta ampun gitu kan. Jadi dibilang belangkonya tidak ada segala macam. Tapi saya punya kenalan di teman-teman di kementerian, belangkonya sudah disebar ke daerah katanya. Tapi ketika kita hadir ke sana minta selalu dikasih surat keterangan aja kan. Dipersulit gitu ya. Bukan dipersulit tapi tidak ada belangkonya. Tidak ada belangkonya. Akhirnya kita cuma dapat surat. Itu kan harusnya anggota dewan hadir gitu kan. Mana dapil satunya kan gitu kan. Ada warga saya, warga Sumber belum dapat KTP nih kan Iya, begitu. Jadi saya pikir hal-hal yang sifatnya basic gitu ya, hal yang sifatnya dasar, tapi langsung menyentuh masyarakat dibanding kita ibaratnya berkuar-kuar janji ini tapi tidak terrealisasi. Jadi kita ingin Gelora ketika di dapil satu punya diferensiasi Mbak, punya pembeda gitu kan. Jadi yang baik ayo kita tingkatkan gitu kan, tapi yang kurang ya ayo kita benahi bersama-sama. Oke, Gitu, Mbak. oke. Itu ya, mungkin itu ya Pak Dodi ya, bahwasanya mungkin Pak Dodi melihat bahwa mereview juga di banyak daerah gitu kan dari sisi pengadaan mungkin antara spesifikasi dengan tadi dengan hasilnya di itu lapangan. kenyataannya realnya jauh sekali gitu ya spek-speknya gitu, mungkin itu akan dibenahi ya Pak Dodi ya. Lalu hal-hal yang sepele ya Bu, misalnya tadi pembuatan EKTP juga mudah-mudahan dengan terpilihnya dengan menggeloranya Pak Dodi di dapil 1 semua masalah-masalah yang kecil bisa terpenuhi ya Bu ya dengan baik pastinya, dan tujuannya mungkin membantu masyarakat ya Pak Dodi ya. Benar sekali. Oke, kita jeda dulu ya Pak Dodi ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Oke baik pemirsa, masih bersama kami pada Gelora Cinta Rasul dan masih di kediaman Pak Dodi Santoso. Pemirsa, mudah-mudahan kita doakan ya. Tadi kalau kita melihat portofolionya, tujuannya sudah clear dan clean. Jelas ya Pak Dodi ya, bahwa semuanya untuk masyarakat. Nah ini ya pemirsa ya, tinggal bagaimana Pak Dodi meyakinkan masyarakat dapil 1 ya untuk bisa bersama-sama membangun, bersama-sama mengawasi apa yang nantinya menjadi tujuan dari Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi, sehat selalu dan sukses selalu ya Pak Dodi ya. Amin, sama-sama, Amin, Mbak. Oke baik pemirsa, selanjutnya akan kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kurtubi. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelora Cinta Rasul. Tepuk tangan. Oke, Gelora Cinta Rasul. Ini yang kaitannya dengan cinta asik nih. Yang kaitannya siapapun mendengar, apalagi ibu-ibu yang sudah mengalami cinta. Waduh, asik kan? Ini singkat aja, kalau cinta, yang dicintai itu enggak cinta, jadi enggak? Enggak jadi. Maka kalau Gelora Cinta Rasul, maka keduanya harus menyatu cinta dan cinta. Cinta ya Pak? Iya, itu kalau itu cinta. Kalau gambaran itu pada ibu misalkan, ibu mencintai pada waktu muda calon suami, calon suami yang enggak cinta, enggak jadi. Tapi karena jadi, maka menyatu. Begitu juga Gelora nih, Gelora. Yang judulnya Cinta Rasul, maka Gelora supaya bagaimana dicintai oleh Rasul. Nah, karena kalau cinta Rasul, Allah akan memberikan rahmat. Allah akan menyayangi. Seperti itu Pak Dodi kira-kira. Oke, Ya. luar biasa ya, betul. Nah, karena ini yang berkaitan dengan cinta yang asik. Kalau cinta itu seperti itu, tentunya kita bisa memahami dan bisa melaksanakan dalam kehidupan agar kita bisa cinta Rasul dan Rasulnya adalah mencintai pada kita. Gambaran sederhana ini di bulan Ramadan.
kita cinta Rasul, buktikan apa yang diajarkan oleh Rasul yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Tentu puasa. Kita siap puasa dan kita siap untuk menjaga puasa. Dengan puasa ini kita mencintai Rasul, maka Rasul akan mencintai kita. Kalau Rasul mencintai kita, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Rasul, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Syafaat di dunia karena mendapatkan syafaat, kita akan enak dalam kehidupan. Seperti gelora cinta Rasul. Itu seperti gelora cinta. Oke. Loh, itu kalau yang bicara cinta asik. Pokoknya asik. Mau yang tua maupun apalagi yang muda. Nih, ada di depan kita yang muda. Lagi ngelamuni Cinta. bagaimananya Oke. untuk ketemu dengan yang dicintai. Oke. Itu mudah-mudahan yang di pojok yang lagi ngelamun ketemu dengan cintanya. Asik kan? Sehingga bisa menyatu. Betul, Pak. Itu Betul. apapun kalau tidak menyatu enggak asik. Apapun kalau nggak menyatu enggak asik. Walaupun diharapkan, katakanlah kalau orang Cirebon di Kemat Semar Mesem gitu Pak Dedi, enggak akan jadi. Kalau enggak saling mencintai, iya benar. Atau terkenal di Cirebon itu apa ya? Iya, kematian goyang. Radar TV kakak lebih memahami itu ya. Ada Cirebonan kan Mbak? Ada. Nah Pak, betul. itu sampai di Jaran Guyang maupun di Semar Mesem nggak jadi kalau tidak mencintainya. Yang terjadi apa? Koslet. Bersatu tapi koslet gitu ya Pak ya? Iya, betul, tapi koslet. Itu yang tidak diingin. Oleh karena itulah gelora cinta Rasul, maka gelora mengikuti ajaran Rasul. Begitu juga kita sebagai umat Nabi, cinta Nabi ya tentu harus mengikuti ajaran Rasul. Di antara sederhana nih, Rasul mengajarkan pada umatnya yang berkait dengan bicara aja. Bicaralah yang baik, bicaralah yang sopan, bicaralah yang benar. Kalau sudah ketiga-tiganya bicara benar, caranya baik dan sopan, insya Allah diterima dan menyatu akan mendapatkan syafaat Rasul. Dengan mendapatkan syafaat Rasul, kita akan mudah dalam menjalani kehidupan dan mudah kita menjalani ajaran Rasul meskipun dipandang berat seperti beratnya Mas Dodi menghadapi dapil 1 seperti itu. Ini nyambung nih Pak Dodi. Nyambung. Jadi ya harus apapun yang dicita-citakan oleh gelora yang berkaitan visi dan misi, Mas Dodi tetap berkaitan dengan cinta Rasulnya dijalani. Oke, Itu. Gitu ya, luar biasa ya. Ya, Udah. luar biasa sekali ya Pak ya tadi ya disampaikan tuh Pak Dodi. Jadi tadi disampaikan bahwasanya setiap kita mencapai sukses itu memang perlu berat ya. Betul. Perlu usaha. Betul. Perlu tadi seperti Pak Dodi sampaikan, dapil 1 ini berat Mbak gitu kan. Tapi tadi ya, itu tidak akan menjadi berat kalau Allah ridho. Begitu ya Pak ya, ada ustadznya yang Betul, didoakan. betul, Betul ya. betul. Kalau Allah ridho, kalau Allah mengizinkan, tidak ada yang berat Mas Tidak Dodi. ada. Semangat terus ya. Semangat. Insya Allah semangat. Untuk menggelorakan dapil 1 ya. Siap. Oke, pemirsa tadi disampaikan sama Pak Ustadz Kurtubi bahwasanya untuk mencintai Rasul itu kita harus bisa mencontoh sifat Rasul ya Ustadz ya gitu ya. Jadi kalau orang cinta kan biasanya saya cinta sama si A misalnya, si A nih ngapain kita ikutin gitu, si A makannya begini, oh makan di sini kita ikut gitu ya. Begitupun dengan kita terhadap Rasul gitu ya Ustadz ya. Betul. Bahwasanya ketika kita mencintai Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul kita ikuti. Betul. Agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tadi contohnya berkata baik ya. Oke, terima kasih Ustadz. Terima Sama-sama. kasih Pak Dodi, semangat terus ya Pak Ya, Dodi. siap, sama-sama. Mudah-mudahan beratnya jadi ringan nih mendengar tausiah dari Amin, Ustadz nih ya. amin. Amin. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menjadi ringan lah. Oke,